Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, aku punya cerita ini buat nemenin liburan kawan-kawan ini hari ya. Jadi sambil ketemu sama teman, sambil bercengkrama sama teman-teman, silahkan nonton atau menyimak cerita di channel ini. Dan sekali lagi, jadi kali ini adalah pelajaran, karena pasti setiap apa yang saya bahas ini pasti sangatlah berguna ya. Dan ini adalah ceritanya. Jadi kita akan membahas sebuah cerita tentang PRT asal Indonesia yang kerja di Hong Kong, dan ia ini menjadi peperan secara terpaksa ya, karena ia nggak pengen kembali ke Indonesia. Nah, Mbak S ini, kita panggil Mbak S ini, dulu kerja di Hong Kong di majikan selama 3 tahun. Dan nggak tahu apa alasannya, tiba-tiba majikan ia ini memutuskan kontrak kerja secara sepihak kepada Mbak S. Dan karena udah diputus kontrak tanpa ibaratnya adalah pemberitahuan, jadi Mbak S itu hari keluar dari majikan dan mencari agensi yang bisa membantu si Mbak S ya. Nah, setelah dia di agensi, Mbak S ini meminta majikan baru. Akhirnya dia mencari majikan dengan batas waktu 14 hari. Jadi kalau orang diputus kontrak kerja ataupun secara notis ataupun interminate, ini jatah tinggalnya di negara Hong Kong hanya 14 hari. Jadi di dalam waktu 14 hari Anda harus sudah mendapatkan majikan baru kan? Kalau Anda tidak bisa mendapatkan majikan baru setelah 14 hari, Anda harus keluar dari negara Hong Kong karena tidak memiliki visa tinggal. Jadi jangan sampai Anda melanggar visa tinggal ya. Oke, Mbak S ini berharap banget cepat dapat majikan. Namun selama 14 hari ia kesulitan mendapat majikan. Dan dengan waktu 14 hari ini bukan waktu yang lama ya, singkat banget. Jadi Mbak S ini tidak mendapat majikan. Sehingga ketika ia nggak mendapat majikan dengan biaya yang ia punya cuma sedikit, akhirnya Mbak S ini mencari kontrakan baru karena ia nggak pingin balik ke Indonesia ya, pengen kerja. Dan agensi sendiri ini sudah tidak mau membantu karena Mbak S ini bukan anaknya dia, karena dia pindah agensi dan ia tidak bisa membayar boarding house-nya ya. Jadi terpaksa Mbak S ini harus mencari ibaratnya adalah kos-kosan sendiri karena agensi ini sudah tidak mau, apalagi tidak ingin beresiko ketika menampung orang yang tidak memiliki visa. Nah, Mbak S ini mencari kos-kosan, dapatlah ia di kos-kosan TST sana. Di kos-kosan TST sana ia berkenalan dengan Mas Bangla. Setelah pas ia berkenalan, mereka akhirnya mengikat cinta tanpa ikatan yang sah. Artinya hanya pacaran saja. Berjalannya waktu, akhirnya mereka pacaran selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini mereka belum dikaruniai momongan. Pada suatu hari akhirnya Mbak S ini dikaruniai sebuah momongan, tetapi dia masih di dalam masa-masa belum melahirkan, artinya masih mengandung dan berbadan 2. Dan ia cerita kepada Mas Bangla ini, Bangladesh, bahwa ia sedang mengandung anaknya. Tetapi Mas Bangladesh ini tidak mau menerima berita tersebut. Ya, akhirnya si Mas Bangla itu melarikan diri. Tinggallah si Mbak S sendiri dengan berbadan 2 tadi. Akhirnya dia tidak dapat tempat. Akhirnya dia berjalan dan meminta bantuan kepada sebuah lembaga. Nah, disitulah ia menceritakan
kehidupannya dia ya. Disitulah dari lembaga itu dibantu untuk menjadi paperan saja sambil menunggu anaknya dia lahir. Selepas anaknya dia lahir, apakah anaknya ini bisa tinggal di negara Hong Kong? Jawabannya memang bisa. Tetapi Mbak S ini bukan warga Hong Kong karena ia hanya paperan saja. Yang berhak tinggal atau menjadi warga Hong Kong itu adalah anaknya karena ia lahir di negara Hong Kong. Ya, jadi Mbak S ini udah melahirkan dan bilang sama orang tuanya kalau ia pengen balik, pengen ketemu sama orang tuanya. Tetapi orang tuanya ia melarang, ya. Saudara-saudaranya ia melarang untuk kembali ke tanah air dengan buah hatinya, apalagi pernikahannya itu tidak ada atau tidak terikat pernikahan. Jadi keluarga mereka menolak keras, bahkan kalau sampai Mbak S ini balik, maka ia akan mengancam Mbak S untuk ini. Jadi disitulah Mbak S akhirnya tetap tinggal di negara ini untuk mendidik anaknya ya. Nah, dari kasus seperti ini kawan-kawan, sekali lagi untuk berhati-hati. Kalau Anda melakukan OS kemudian sampai paperan, untuk tidak berhubungan atau berpacaran dengan laki-laki yang mana bisa mengakibatkan nanti Anda kesulitan ya. Intinya Anda berhati-hati di luar sana. Sebenarnya itu hak masing-masing. Tetapi ingat, ya kalau keluarga Anda mau menerima Anda dan anak Anda, tapi kalau sampai kejadian seperti Mbak S, keluarga tidak menerima, tidak memberikan si Mbak S seperti Mbak S pulang ke tanah air, ini Anda yang repot ya. Intinya kawan-kawan, belajar dari pengalaman Mbak S. Ingat, jangan melakukan yang namanya paperan di negara orang, apalagi sampai Anda OS dan tidak di dalam pernikahan atau menikah secara sah di sini ketika Anda mengandung, karena yang repot ini Anda sendiri ya. Ingat, di sini sama di Indonesia ini beda lagi tradisinya ya. Kalau di Indonesia hal seperti itu dianggap adalah tabu. Kalau nggak punya ayah, ini dianggap sebuah aib. Jadi mbak-mbak untuk berhati-hati. Walaupun itu hak masing-masing, alangkah baiknya semuanya dijadikan pelajaran. Jika Anda diputus kontrak tanpa alasan yang jelas, maka yang Anda lakukan adalah memberikan balasan ke imigrasi juga, yang dimana di dalam surat tersebut Anda memberitahukan bahwa majikan Anda ini memutuskan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas. Namun sebelumnya Anda harus menanyakan berkali-kali ke majikan Anda, kenapa kok saya diputus kerja? Apa salah saya? Apakah ada yang salah? Kalau majikan tetap tidak mau berbicara, maka nanti tulis saja hal yang tadi Anda tanyakan ke majikan, tanggal berapa, hari berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, nanti berikan ke imigrasi tulisan tersebut ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu tidak ada visa tinggal di Hong Kong, pulang. Jangan sampai melakukan overstay atau meminta suaka. Ini aja informasinya, ini aja ceritanya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Linduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.